Halo semuanya, balik lagi bersama aku, Kansa Farinda Halisa. Topik hari ini adalah teori John Bodin dan peninggalan monarki Indonesia. Karena topik hari ini menarik banget, langsung aja kita bahas yuk. Apa itu kedaulatan? Kedaulatan adalah suatu hak eksklusif untuk menguasai suatu wilayah pemerintahan, masyarakat, atau atas diri sendiri. Dalam hukum konstitusi dan internasional, konsep kedaulatan terkait dengan suatu pemerintahan yang memiliki kendali penuh urusan dalam negerinya sendiri dalam suatu wilayah atau batas teritorial dan geografisnya. Dan dalam konteks tertentu terkait dengan berbagai organisasi atau lembaga yang memiliki yurisdiksi hukum sendiri. Apa isi dari teori John Bodin? Teori John Bodin berisi tentang kedaulatan menurut dirinya. Kedaulatan menurut John Bodin adalah kekuasaan tertinggi dalam membuat hukum di dalam suatu negara yang memiliki sifat-sifat diantaranya. Yang pertama adalah permanen, artinya kedaulatan itu tetap ada selama negara itu sendiri. Yang kedua adalah asli, artinya kedaulatan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Yang ketiga adalah bulat, artinya kedaulatan tidak dapat dibagi-bagi dan merupakan satu-satunya kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara. Dan yang terakhir adalah tidak terbatas, artinya kedaulatan itu tidak ada yang membatasi, sebab jika ada yang membatasi maka akan melenyapkan sifat kedaulatan. Apa itu monarki? Monarki merupakan sejenis pemerintahan yang dipimpin oleh seorang penguasa monarki. Monarki atau sistem pemerintahan kerajaan adalah sistem tertua di dunia. Perbedaan di antara penguasa monarki dengan presiden sebagai kepala negara adalah penguasa monarki menjadi kepala negara sepanjang hayatnya, sedangkan presiden biasanya memegang jabatan ini untuk jangka waktu tertentu. Sisa-sisa monarki yang masih ada di Indonesia. Indonesia lahir dari kerajaan-kerajaan besar di Nusantara pada masa lampau. Setiap wilayah memiliki raja dan daerah kekuasaan sendiri yang mengatur jalannya kegiatan pemerintahan kala itu. Setelah Indonesia merdeka, beberapa kerajaan itu masih ada secara fisik dan memiliki raja meskipun tak lagi berdaulat. Kesultanan Cirebon. Kesultanan Cirebon adalah kesultanan Islam ternama di Jawa Barat pada abad ke-15 sampai 16 Masehi. Lokasinya yang strategis menjadikan Kesultanan Cirebon sebagai jalur perdagangan dan pelayaran penting antar pulau pada masa itu. Kesultanan ini menjadi jembatan kebudayaan Jawa Tengah dan Jawa Barat sehingga terciptalah kebudayaan yang khas, yakni kebudayaan Cirebon yang berbeda dari kultur Jawa maupun Sunda. Kesultanan Yogyakarta. Kesultanan Yogyakarta atau Yogyakarta Hadiningrat mulanya merupakan bagian dari kerajaan Mataram Islam yang terpecah menjadi dua. Pembagian wilayah kekuasaan tersebut tertuang dalam perjanjian Giyanti pada 1755. Kasunan Surakarta. Kasunan Surakarta Hadiningrat adalah pecahan kedua dari kerajaan Mataram Islam yang masih bertahan hingga sekarang. Kerajaan yang berpusat di kota Surakarta atau Solo ini masih dijabat oleh Pakubuwana XIII. Kasunan Surakarta adalah salah satu dari kerajaan di Indonesia yang masih ada sampai saat ini dan secara resmi telah menjadi bagian negara Republik Indonesia sejak 1945. Kesultanan Ternate. Kesultanan Ternate atau disebut juga dengan Kerajaan Gapi adalah kerajaan Islam yang berada di Kepulauan Maluku. Kerajaan yang didirikan oleh Sultan marhum pada 1257 ini merupakan salah satu kerajaan Islam tertua di Indonesia. Kesultanan ini memiliki peran penting di kawasan timur Nusantara dan mengalami kegemilangan pada paruh abad 16 berkat perdagangan rempah-rempah dan kekuatan militernya. Kesultanan Delhi. Kesultanan yang kini terletak di Kabupaten Deli Serdang Kota Medan ini merupakan Kesultanan Melayu yang didirikan pada 1632 oleh Tuanku Panglima Gocah Pahlawan Indonesia. Kesultanan masih tetap ada hingga sekarang meski tidak lagi mempunyai kekuatan politik setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua dan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Apakah peninggalan monarki di Indonesia mempengaruhi kedaulatan negara? Dari 5 sisa monarki yang ada di Indonesia tadi, hanya ada satu monarki yang diberi wewenang oleh pemerintah Indonesia dalam memerintah wilayahnya, yaitu Kesultanan Yogyakarta. Kesultanan Yogyakarta memiliki seorang raja yang bernama Sultan Hamengkubuwono X yang merupakan penerus tampuk kekuasaan Keraton Yogyakarta.
Sultan Hamengkubuwono X juga merupakan seorang gubernur daerah istimewa Yogyakarta. Bagaimana bisa Yogyakarta memiliki sebuah undang-undang keistimewaan yang dimana undang-undang tersebut berisi Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kewenangan istimewa meliputi tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang gubernur dan wakil gubernur, kelembagaan pemerintah daerah istimewa Yogyakarta, kebudayaan, pertahanan, dan tata ruang. Dengan demikian, pemerintah daerah-daerah istimewa Yogyakarta mempunyai kewenangan yang meliputi kewenangan istimewa berdasarkan undang-undang ini dan kewenangan berdasarkan undang-undang tentang pemerintahan daerah. Serta dalam undang-undang keistimewaan jelas disebutkan bahwa gubernur daerah istimewa Yogyakarta adalah Raja Yogyakarta yang berkuasa, sementara wakil gubernur adalah Raja Kadipaten Pakualaman yang berkuasa. Lalu apakah monarki ini bertentangan dengan demokrasi dan kedaulatan negara Indonesia? Jika sistem monarki itu bersifat absolut, jelas itu bertentangan dengan demokrasi. Dengan demikian, bukan monarkinya yang bertentangan dengan demokrasi, melainkan absolutismenya. Bahkan Sultan Hamengkubuwono X yang merupakan gubernur Yogyakarta menanggapi bahwa ia rela melepaskan jabatannya sebagai gubernur apabila pemerintah pusat menganggap jabatannya menghambat proses penataan pemerintah. Dari tanggapan beliau tersebut dapat kita lihat bahwa walaupun pemerintah negara Indonesia memberikan wewenang terhadap Raja Kesultanan Yogyakarta untuk menjabat sebagai gubernur di wilayahnya, itu tidak akan mengganggu kedaulatan negara Indonesia. Karena bagaimanapun Kesultanan Yogyakarta akan tetap berada di bawah naungan negara. Apakah korelasi dari teori John Bodin dengan peninggalan monarki di Indonesia? Korelasi yang sekiranya dimiliki oleh teori John Bodin dan sisa monarki di Indonesia yang masih aktif, contohnya Kesultanan Yogyakarta, adalah teori kedaulatan bulat. Mengapa begitu? Teori kedaulatan bulat adalah kedaulatan tidak dapat dibagi-bagi dan merupakan satu-satunya kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Walaupun memang Kesultanan Yogyakarta bukanlah sebuah negara yang independen dan merupakan sebuah bagian dari negara Indonesia, tetapi dalam Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta yang dimana tertulis kewenangan istimewa daerah istimewa Yogyakarta berada di provinsi. Selanjutnya pasal 7 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang 13 tahun 2012 berbunyi, kewenangan daerah istimewa Yogyakarta sebagai daerah otonom mencakup kewenangan dalam urusan pemerintahan daerah istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang pemerintahan daerah dan urusan keistimewaan yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Kewenangan dalam urusan keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi yang pertama adalah tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang gubernur dan wakil gubernur. Yang kedua adalah kelembagaan pemerintah daerah istimewa Yogyakarta. Yang ketiga adalah kebudayaan, yang empat pertanahan, dan yang terakhir adalah tata ruang. Yang dimana secara tidak langsung Kesultanan Yogyakarta memiliki wewenang dan kekuasaan penuh dalam wilayahnya serta tidak terbagi-bagi dan mencakup seluruh wilayahnya. Segitu aja penjelasan aku hari ini. Terima kasih karena sudah mendengarkan. Kalau begitu sampai berjumpa lagi ya. Bye-bye.